Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki, begitu juga terhadap situasi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Oke Wak Geng, kali ini saya akan mengarah terhadap kedua belah pihak secara sekaligus. Manusia yang pernah kamu fokuskan dan pihak ketiganya. Apa yang akan mereka dapatkan dalam waktu dekat ini? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Ingat, sekali lagi saya mengatakan informasi yang saya berikan terhadap diri kamu tergantung bagaimana pola pemikiran kamu untuk menyikapinya. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap kedua belah pihak sekaligus, atau memang apa yang akan mereka dapatkan dalam waktu dekat ini? Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi seseorang, yang dimana kondisi seseorang tersebut penuh dengan situasi kemanipulatifan, tetapi di sisi lain diri dia pun menerima suatu pertengkaran. Sebelum saya memberikan suatu informasi lebih lanjut terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, dan sisi batin kamu, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Apakah untuk saat ini diri kamu sangat sulit untuk melupakan seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu di masa lalu?
Sekali lagi saya mengatakan, apakah untuk saat ini diri kamu sangat sulit untuk melupakan seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu di masa lalu? Di sisi lain, saya pun ingin memberikan pertanyaan kembali terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini diri kamu merasakan sesuatu hal yang dimana sesuatu hal tersebut di luar dari daya nalar kamu? Kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu, cukup kamu yang mengerti dan cukup kamu yang menjawabnya. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Tanpa kamu memberikan suatu jawaban, koneksi energi yang kamu miliki untuk saat ini sudah memberitahukan bahwasannya energi kamu sedang tidak stabil atau sedang tidak seimbang. Kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini. The Moon, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Scorpio-nya dan mengaitkan terhadap seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu di masa lalu, saya mengategorikan seseorang tersebut penuh dengan kemanipulatifan, penuh dengan pemikiran yang sangat licik, penuh dengan jiwa perselingkuhan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Cancer-nya dan mengaitkan terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, ketika diri kamu menjalankan suatu hubungan di masa lalu, saya yakin diri kamu hanya menerima suatu pertengkaran dan perdebatan. Dan saya yakin diri kamu selalu disalahkan, dan saya yakin diri kamu selalu dipojokkan. Bukan hanya hal tersebut, tetapi kamu dimanfaatkan. Di sisi lain, manusia yang pernah berdampingan terhadap diri kamu bisa saya kategorikan mulut yang dia pergunakan sangat tajam ketika mengeluarkan kata-kata sehingga membuat perasaan kamu tersakiti. Kalau saya mengarah terhadap zodiak Pisces yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi dan mengaitkan terhadap kemunculan kartu The Moon ini, pertanyaan pertama yang saya katakan, ada sesuatu hal yang kamu rasakan di luar dari pemikiran kamu, itu akibat dari permainan mistis. Di sisi lain, diri kamu tidak dapat melupakan manusia yang telah menyakiti diri kamu, karena memang energi kamu dikendalikan diri dia. Seberusaha apapun diri kamu untuk melupakan diri dia, mungkin untuk saat ini saya mengatakan kamu belum mampu untuk menghilangkan dan melupakan kenangan bersama dengan diri dia. Bisa saja secara mulut, secara perkataan kamu membohongi, tetapi dari pemikiran dan perasaan kamu, saya melihat belum mampu untuk kamu hilangkan. Kamu masih mengharapkan diri dia hadir. Saya tidak menyalahkan diri kamu mengharapkan diri dia hadir, karena memang posisi energi kamu dikendalikan diri dia. Agar diri kamu selalu mengingat diri dia. Agar diri kamu
tidak ingin lepas dari diri dia. Ini dia Wak Geng. Kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, mengarah sekaligus terhadap kedua belah pihak, kemunculan kartu yang saya pegang ini bisa saja menggambarkan situasi energi dari kedua belah pihak tersebut benar-benar tidak seimbang. Hampir sama seperti posisi energi kamu. Tidak seimbang dan tidak stabil. Kenapa saya mengatakan tidak seimbang dan tidak stabil? Karena memang untuk saat ini dari kedua belah pihak ada satu pihak yang menyembunyikan sesuatu hal begitu sangat misterius. Bisa saja hal yang dia sembunyikan tersebut suatu perselingkuhan terhadap pihak lain. Ini dia Wak Geng. Dan kalau saya menarik dari posisi zodiak Cancer kembali dari awal pembicaraan saya tadi, zodiak Cancer yang saya katakan saya arahkan terhadap posisi energi dari kedua belah pihak, sepertinya ada salah satu pihak yang sedang menerima suatu pertengkaran dari pihak lain, yang dimana pihak lain ini hadir untuk memberikan suatu pembelajaran terhadap kedua belah pihak ini. Pihak lain tersebut sudah merasa dirugikan, pihak lain tersebut sudah merasa diliciki. Hadirnya pihak lain terhadap kedua belah pihak tersebut ingin mempermalukan dari salah satu pihak. Manusia yang pernah kamu fokuskan dan pihak ketiganya. Ini dia Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Fool. Muncul kartu The Fool. Di mana kemunculan kartu The Fool ini seseorang yang bergerak, seseorang yang mengarah, seseorang yang memiliki tujuan, tetapi dia tidak tahu apa hasilnya. Ibaratnya dalam kondisi kebodohan atau kondisi kekonyolan. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu untuk saat ini, kemunculan kartu The Fool apabila diri saya flashback terhadap kehidupan di masa lalu kamu, baik terhadap hubungan asmara, pekerjaan, keuangan, ataupun bisnis. Saya melihat diri kamu itu melakukan hal tersebut, tetapi situasinya di luar dari keinginan kamu. Kamu menyadari situasi tersebut. Untuk saat ini, kamu beranggapan, ya juga ya, kehidupan saya di masa lalu, kehidupan kebodohan. Saya memberikan kenyamanan, tetapi kenyamanan itu tidak saya nikmati. Saya memberikan kestabilan, posisi keuangan saya hancur. Saya memberikan kebahagiaan terhadap orang lain, yang saya nikmati justru pengkhianatan. Kehidupan di masa lalu kamu itu, saya mengategorikannya kehidupan yang penuh dengan kekonyolan. Kekonyolan. Seharusnya, kalau kamu beranggapan kehidupan kamu itu suatu kebodohan, untuk saat ini, kebodohan itu kamu ubah menjadi suatu kebahagiaan. Jangan pula ketika diri kamu sudah menerima kebodohan, kamu menggali lubang untuk saat ini agar lubang itu semakin dalam. Itu dia Wak Geng. Cemana pula kau ini.
Cemana pula kau ini, Wak Geng? Kalau saya mengarah terhadap posisi energi dari kedua belah pihak, kemunculan kartu The Fool seakan-akan situasi yang mengharapkan suatu bantuan dari pihak lain agar pihak lain bisa menyelesaikan terhadap permasalahan yang sedang mereka hadapi. Permasalahan yang mereka hadapi ada dua faktor, keuangan dan hutang piutang terhadap pihak lain yang dimana pihak lain ingin mempermalukan mereka. Di sisi lain, kalau saya mengarah lebih dominan mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, dia mengabaikan diri kamu. Itu merupakan suatu tindakan yang sangat-sangat bodoh. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang yang dia rasakan untuk saat ini kamu bisa melihat sendiri. Terpuruk dalam kondisi keuangan. Atau bisa saja diri kamu berkomunikasi terhadap diri dia, dia mengemis, meminta bantuan. Dia mengira mengabaikan diri kamu, dia mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kebalikannya. Dia memilih pihak ketiga mengendalikan energi diri dia melalui demun mistis. Dia memilih pihak ketiga, justru pihak ketiga memberikan diri dia kebodohan. Nurut saja apa yang dikatakan A, engge, dikatakan B, engge, dikatakan C, engge. Ya seperti itu, orang bodoh. Mengabaikan diri kamu, orang bodoh. Sementara ketika bersama dengan diri kamu, hidupnya lancar, stabil. Bodoh, wajar. Mungkin diri kamu bertanya-tanya untuk saat ini. Kenapa sih kak, di dalam kartu kakak mengatakan seperti itu. Sementara formalnya dia bahagia. Sekali lagi saya mengatakan, apa yang kelihatan belum tentu menggambarkan posisi batin seseorang. Kedua kartu yang saya katakan ini, Wak Geng, permasalahan yang membuat salah satu energi berada di dalam situasi sangat bodoh dan ada satu energi yang ingin mempermalukan diri dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Hermit. Lagi-lagi muncul kartu ini. Kalau saya fokus terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan, selalu muncul kartu ini. Seakan-akan menggambarkan situasi pemikiran dia berada di dalam ketakutan. The Hermit, kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Capricornnya dengan kemunculan kartu The Hermit ini, mungkin situasi ketakutan yang sedang menghantui pemikiran dia itu adalah hubungan kotor yang dia jalankan. Karena yang saya lihat, hubungan kotor itu hanya memberikan diri dia situasi ketidaknyamanan dan membuat diri dia berada di dalam kondisi penyakit. Kalau saya menarik dari posisi zodiak Taurusnya, seakan-akan ada seseorang yang lebih berkuasa dari energi manusia ini
ingin hadir dan ingin menghancurkan hubungan perselingkuhan tersebut. Ini dia, Wak Geng. Bisa saja manusia yang pernah kamu fokuskan berselingkuh terhadap pihak lain yang masih memiliki status terhadap pihak lain. Bisa saja pihak lain berselingkuh terhadap manusia yang kamu fokuskan, tetapi diri kamu dengan diri dia masih memiliki status. Akan hadir ini, apakah diri kamu atau pihak lain yang akan menghancurkan hubungan ini dan ingin mempermalukan dari salah satu pihak. Kalau saya menarik dari posisi zodiak, Virgonya mengaitkan terhadap kemunculan kartu The Hermit. Wow. Hubungan kotor hanya bermanfaatkan materi, kesempurnaan. Kalau saya mengesampingkan terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, lebih fokus terhadap kemunculan kartu The Hermit. Kamu tunggu saja jam mainnya dalam waktu dekat ini. Duduk manis sambil memakan popcorn dan sediakan air minum kamu. Kamu akan menonton layar bioskop. Film yang membuat diri kamu lebih terkejut. Karena ada salah satu pihak untuk saat ini yang saya rasakan merasa ketakutan seperti dikejar-kejar. Apakah bersifat utang piutang atau bersifat rasa tanggung jawab yang harus dia berikan atau bagaimana, saya tidak tahu. Yang penting sediakan popcorn dalam waktu dekat ini, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Seseorang yang merasa menyesal, seseorang yang merasa bersedih. Kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu yang saya pegang ini. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu, mungkin pemikiran kamu untuk saat ini menyesal kenapa diri saya bisa dipertemukan terhadap. Di sisi lain, Wak Geng, kemunculan kartu yang saya pegang ini bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, yang dimana posisi energi tersebut memberikan situasi penyesalan kembali. Kenapa diri saya bisa menjalin suatu hubungan asmara terhadap manusia tersebut? Mengapa diri saya bisa terlalu sangat menyayangi manusia bangsat tersebut? Mungkin keluarnya kartu yang saya pegang ini sedang kamu pikirkan. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya tunjuk ini terhadap salah satu pihak dari kedua belah pihak, untuk saat ini ada situasi yang benar-benar membuat diri dia merasa sangat ketakutan dari posisi penyakit. Posisi penyakit tersebut membuat diri dia hanya bisa meratapi dan merenungi. Apakah ini salah satu karma yang harus saya jalani? Apakah ini salah satu hukum tabur tuai yang saya terima? Ini dia, Wak Geng. Unsur tanah dan unsur air sama-sama saling memberikan situasi yang benar-benar sangat sinkron. Kesensitifan mengubah pemikiran dia mulai menyadari, karena memang untuk saat ini situasinya diri dia sedang berhadapan terhadap satu energi yang lebih berkuasa terhadap energi diri dia untuk membuat diri dia dipermalukan. Di sisi lain, munculnya kartu The Hermit ini yang membuat diri dia merasa ketakutan, salah satunya hubungan kotor yang dia jalankan. Hubungan kotor yang dia jalankan, di mana hubungan kotor tersebut memberikan diri dia situasi yang benar-benar tidak nyaman.
Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Death. Di mana kemunculan kartu The Death ini kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Death, saya ingin bertanya terhadap posisi energi kamu. Apakah akhir-akhir ini ada seseorang yang kamu sayangi sudah pergi meninggalkan diri kamu untuk selamanya? Saya ingin bertanya, apakah yang saya katakan ini benar adanya atau tidak? Karena saya berbicara menurut dari penglihatan batin saya. Ini dia geng. The Death dan The Hermit. Kalau saya mengarah terhadap kedua belah pihak, manusia yang pernah kamu fokuskan dengan pihak ketiganya, seakan-akan salah satu energi tersebut atau salah satu pihak akan mendapatkan suatu kabar duka dalam waktu dekat ini. Akan mendapatkan suatu kabar duka dalam waktu dekat ini. Kartu kematian yang berbicara. Kartu kematian yang berbicara, geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Four of Pentacles. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini kamu bisa melihat sendiri dengan jelas. 4 koin yang dipegang oleh seseorang. 3 koin berada di hempit kedua kaki, 1 koin berada di atas kepala. Kalau saya menarik dari ketiga koin yang dihempit oleh kedua kaki tersebut, mungkin dalam situasi kedepannya ada suatu pemikiran yang bisa dibilang sangat depresi. Saya tidak tahu apakah itu akan mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan karena situasinya membuat diri dia sedang merasa sangat ketakutan. Ini dia geng. Kerasisan, tekanan, keterpurukan, kebuntuan akan terjadi dalam waktu dekat ini. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Tower. Mungkin The Tower ini akan berbicara dan mengubah kehidupan manusia tersebut di dalam situasi benar-benar sangat hancur. Sangat-sangat hancur. Kehancuran, keterpurukan, kemiskinan, kebangkrutan. Di saat diri dia merasakan situasi tersebut, dia akan mencoba untuk mengarah terhadap energi yang dimana energi tersebut bisa saja terhadap diri kamu, bisa saja terhadap pihak lain untuk meminta bantuan. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu, saya hanya menyarankan. Fokus untuk kedepannya. Fokus untuk kedepannya, jangan mengenang bagaimana situasi di masa lalu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Cups. Dari 78 kartu, kartu bangsat keluar sendiri. Kartu yang tidak mau saya bahas tetapi muncul sendiri. Six of Cups, kartu yang berbicara terhadap situasi energi di masa lalu kamu yang masih terkoneksi tetapi tidak mampu untuk mengeksekusikannya. Seakan-akan keluarnya kartu ini berbicara terhadap situasi kenangan yang pernah kamu berikan atau yang pernah dia berikan terhadap diri kamu, yang dimana kenangan tersebut tidak mampu untuk dilupakan. Di saat diri dia hancur-hancurnya,
di saat diri dia merasa ketakutan, di saat diri dia menerima situasi kematian secara fisik ataupun tidak fisik, dan di saat diri dia bersedih ataupun diri dia beranggapan kehidupan yang dia jalankan merupakan kehidupan yang penuh kebodohan terhadap pihak ketiganya, dia mengarah terhadap diri kamu. Seakan-akan manusia tersebut keturunan Raja Firaun atau keturunan Ratu Cleopatra, memperlakukan orang lain seenak-enaknya. Ketika diri dia diperlakukan dengan seenak-enaknya, dia tidak terima dan berharap diri kamu bisa membuka kata maaf terhadap diri dia. Manusia bangsat keturunan Firaun atau keturunan Cleopatra ini orang. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Dalam waktu dekat, dia akan dipermalukan dan pihak ketiga akan mendapatkan kabar duka. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.